Perkenalkan, nama saya Dolianto Douglas, NIM 201041771, kelas A2 Manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama yaitu mengelola layanan keunggulan sifat produk jasa, yaitu ide, entitas, fisik, atau barang, layanan, atau kombinasi dari ketiganya itu adalah elemen pertukaran untuk memuaskan tujuan individu atau bisnis. Jenis-jenis produk yaitu yang pertama barang-barang, yang yaitu produk fisik dan bentuk dan zat. Yang kedua jasa, yaitu produk non-fisik, biasanya melibatkan pertunjukan. Yang ketiga produk konsumen. Produk konsumen yaitu yang digunakan oleh konsumen untuk mereka penggunaan sendiri dan kepuasan. Yang keempat ada produk bisnis, yaitu yang digunakan dalam menjalankan bisnis atau dalam pembuatan dari produk untuk dijual kembali. Produk jasa adalah ketika sebuah bisnis menawarkan layanan dan produk atau barang-barang bersama-sama. Sebagai prakteknya, ini juga disebut campuran layanan baik, dan itu dapat merujuk ke berbagai jenis bisnis di sebuah industri yang berbeda. Layanan berbeda dari barang atau pabrikan. Produk dibedakan dengan dua cara, yaitu yang pertama layanan jasa terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, barang-barang manufaktur dapat ditempatkan dalam persediaan, sedangkan output layanan yang tidak berwujud tidak dapat disimpan. Apa itu penyedia layanan? Beberapa telah mencoba untuk mendefinisikan pekerjaan jasa sebagai pekerjaan non-pertanian dan non-manufaktur. Yang lain juga telah mengecualikan pekerjaan pemerintah. Pendekatan ini mencakup operasi seperti hotel, restoran, perbaikan hiburan, kesehatan, pendidikan, real estate, perdagangan besar dan eceran, transportasi, dan layanan profesional seperti hukum, teknik, arsitektur, keuangan, dan periklanan. Perbedaan antara manufaktur dan layanan yaitu organisasi manufaktur adalah mereka yang memproduksi fisik. Organisasi jasa yaitu menghasilkan keluaran non-fisik seperti layanan medis, pendidikan, atau transportasi yang disediakan untuk pelanggan. Layanan juga mencakup penjualan barang dagangan. Meskipun barang dagangan adalah barang fisik, perusahaan jasa melakukannya dengan tidak memproduksinya, tetapi hanya menjualnya sebagai layanan kepada pelanggan. Toko retail seperti Matahari dan Robinson adalah contoh organisasi layanan. Terlepas dari perbedaan antara perusahaan manufaktur dan jasa, yang mereka hadapi adalah masalah operasional yang berupa, yaitu setiap jenis organisasi perlu diperhatikan. Layanan juga mencakup penjualan barang dengan meskipun barang dagangan adalah barang fisik, perusahaan jasa melakukannya dengan tidak memproduksi tetapi hanya menjual sebagai layanan kepada pelanggan. Toko retail seperti Matahari dan Robinson adalah contoh organisasi layanan. Terlepas dari perbedaan antara perusahaan manufaktur dan jasa, yang mereka hadapi adalah masalah operasional yang berupa, yaitu setiap jenis organisasi perlu diperhatikan. Pencatulan organisasi manufaktur dan jasa harus mendapatkan bahan dan perlengkapan kedua jenis organisasi yang diperhatikan kualitas dan produktivitas agar dapat bersaing. Pada materi kedua yaitu mengenai mengelola keunggulan layanan dan memahami kualitas layanan. Apa sih yang dimaksud dengan SERQUAL? Yaitu perkembangan dan penyempurnaan kualitas layanan, yaitu instrumen penelitian multidimensi yang dirancang untuk menangkap konsumen, harapan, dan persepsi dari sebuah layanan. SERQUAL dibangun di atas penyangkalan harapan, paradigma
yang secara sederhana berarti pelayanan kualitas yang dipahami sebagai sejauh mana ekspektasi kualitas prakonsumsi dikonfirmasi dan atau disangkal oleh mereka yang sebenarnya persepsi tentang pengalaman layanan tangibles, yaitu penampilan fisik, fasilitas, peralatan, personil, dan informasi. Bahan kendalan yaitu kemampuan untuk melakukan layanan akurat dan terpercaya. Tanggung jawab yaitu kesediaan untuk membangun pelanggan, memberikan layanan yang cepat. Jaminan kombinasi dari berikut ini, yaitu kompetisi, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, kesopanan, rasa hormat, pertimbangan dan keramahan, kredibilitas, kepercayaan dan kejujuran, staf keamanan, ada kebebasan dari bahaya, risiko, dan keraguan. Empati itu kombinasi dari berikut ini: akses atau fisik dan sosial, kemudahan untuk didekati dan kemudahan kontak. Komunikasi, memberi informasi kepada pelanggan dalam suatu bahasa mereka mengerti dan benar-benar mendengarkan. Mereka memahami pelanggan, berusaha untuk mengenal pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka. Pada materi ketiga, yaitu mengelola keunggulan layanan dan cetak biru, adalah model yang dikembangkan oleh Booms dan Bittner untuk menekankan dampak fisik lingkungan di mana proses layanan berlangsung. Dengan kata lain, service mengacu pada elemen lingkungan dan manusia dipertemukan dalam layanan mana yang terjadi. Karakteristik utama dari servicescape yaitu lingkungan fisik seringkali dicabut sebagai layanan berpolitik, memfasilitasi kinerja atau komunikasi. Layanan sangat penting untuk industri jasa pariwisata dan perhotelan dan produk perbankan. Contohnya servicescape yaitu studio Universal misalnya secara efektif menggunakan servicescape untuk menggairahkan pelanggan. Peran strategis dan service dari servicescape yaitu kemasan yang membuat gambar eksternal, menerapkan harapan, kemudian fasilitator membangun kinerja penyedia layanan, tata letak fisik dan desain fungsional. Sosialis menyarankan peran perilaku dan hubungan pembeda dibedakan dari pesaing, memberikan sinyal segmen pasar yang sesuai. Efek servicescape yaitu pada perilaku konsumen ada intensif loyalitas pelanggan, nilai yang dirasakan tinggi dapat harus melebihi dan berhadiah untuk kesetiaan, manfaat perusahaan, keuntungan yang lebih tinggi melalui mempertahankan pelanggan lebih banyak, pembelian secara keseluruhan. Kelebihan lebih sering kemudian menurunkan biaya operasional, tidak ada biaya akuisisi dan meningkatkan referensi perusahaan. Kemudian pada materi keempat yaitu mengelola keunggulan layanan rantai laba layanan. Rantai laba layanan adalah sebuah teori dan model bisnis yang dikembangkan oleh sekelompok peneliti dari Universitas Harvard di tahun 90-an. Ini membangun hubungan antara profitabilitas, loyalitas pelanggan, kepuasan karyawan, loyalitas dan produktivitas tautan. Dalam rantai layanan laba yaitu yang pertama, loyalitas pelanggan mendorong profitabilitas dan pertumbuhan. Yang kedua, kepuasan pelanggan mendorong loyalitas pelanggan. Yang ketiga, nilai mendorong kepuasan pelanggan. Yang keempat, produktivitas dan referensi karyawan mendorong nilai. Yang kelima, loyalitas karyawan mendorong produktivitas. Yang keenam, kepuasan karyawan mendorong loyalitas dan produktivitas. Yang ketujuh, kualitas internal mendorong kepuasan karyawan. Yang kedelapan, kepemimpinan manajemen puncak mendasari kesuksesan rantai. Pada materi kelima yaitu mengenai pengelola keunggulan alat berkualitas yang berlaku untuk layanan. Beberapa alat yang berkualitas di sini ada 7, yaitu yang pertama, diagram sebab akibat.
Yang kedua, diagram alir. Yang ketiga, lembar periksa. Yang keempat, histogram. Yang kelima, bagan Pareto. Yang keenam, bagan kontrol. Yang ketujuh, diagram pencar. Alat berkualitas baru yaitu yang pertama, diagram afinitas. Yang kedua, diagram keterkaitan. Yang ketiga, diagram pohon. Yang keempat, diagram matriks. Yang kelima, bagan program keputusan proses. Yang keenam, diagram panah. Berhubungan dengan alat lama persamaannya yaitu keduanya grafis daripada berbasis bahasa utuh dulu, lalu elemen dianalisis pemahaman universal atau gambar. Kemudian perbedaannya yaitu alat baru lebih rasional, berorientasi jaringan. Alat baru mungkin membutuhkan lebih banyak latihan untuk mengembangkan kemahiran mereka dapat harus digunakan bersama. Kemudian apa sih itu LEAN? Pendekatan sistematis mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan melalui terus-menerus perbaikan dalam mengejar kesempurnaan, berusaha untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit dan melakukannya secara konsisten, bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Baiklah, demikian hasil penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih.